Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu terbaru dari Mills Revolt Edge. Dan ini katanya tuh sepatu yang jadi ultimate daily beaters alias sepatu tempur. Kalau nggak salah 2 tahun lalu gue tuh sempet bikin konten yang berjudul 5 sepatu wajib. Jadi ada istilah yang namanya sepatu buat ngasih kenyamanan, sepatu buat bikin kita kelihatan keren, sepatu formal, sepatu buat dipakai olahraga, sama yang terakhir sepatu yang buat dijadikan khusus untuk kegiatan daily beaters. Itu emang bisa dibilang jadi aspek yang penting ya, karena yang namanya daily beaters itu jadi sepatu yang emang tujuannya buat nemenin kita waktu kondisi susah, waktu kondisi seneng juga. Dipakai buat PDKT-an bisa, tapi kita nggak perlu mikir 2-3 kali kalau misalnya sepatunya tuh mau dipakai di kondisi cuaca yang hujan-hujanan. Misalnya kita mau ada kegiatan outing yang tempur banget, kegiatan yang butuh kotor-kotoran, kita nggak perlu mikir 2-3 kali gitu guys. Dipakai buat makan di warung Amigos, ya tadi mungkin nanti bisa dikasih subtitle nih, artinya Amigos apa, itu masih kelihatan nggak over, tapi kalau dipakai untuk kegiatan event itu juga nggak kalah proper gitu guys, masih bisa. Jadi secara versatility-nya tinggi dan kita bakal lihat seberapa kece sepatu Mills yang satu ini untuk dijadikan sepatu daily beater. Dan pastinya untuk bikin sepatu yang ditujukan sebagai daily beaters itu pertimbangannya banyak juga, karena menurut gua ada beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan. Contohnya kayak dari sisi harga, terus kalau misalnya secara warna itu menurut gue juga harus benar-benar dipikirin supaya gampang banget di-matchingin sama outfit-outfit kita sehari-hari. Dan yang terakhir, ngomongin masa kenyamanan juga pastinya harus diperhatikan, karena yang namanya sepatu daily beaters itu kita bakal pakai dengan durasi yang cukup panjang gitu. Yap, jadi emang nggak segampang itu sih buat ngebikin sepatu ultimate daily beaters. Banyak pertimbangannya. Kalau ngomongin harganya sendiri, sepatu ini jual dengan harga 549.000. Buat gua di harga 500 ribuan banyak faktor-faktor yang cukup diperhatikan untuk perilisan sepatu ini, dimana secara desainnya sendiri kalian tuh bisa ngelihat sepatu ini kelihatan sporty banget. Midsole-nya tuh kelihatan chunky banget dan juga ada aksen-aksen trail yang lumayan gue bisa spotting di sepatu ini guys. Dan emang sih dengan desain seperti ini bikin sepatunya tuh kelihatan nggak casual banget gitu ya, tapi rasanya ini tuh emang jadi langkah yang emang dituju sama Mills gitu. Secara mereka adalah salah satu brand yang kental banget dari sisi olahraganya, dan bikin sepatunya emang kelihatan jadi lebih versatile, lebih siap dipakai tempur di berbagai macam kondisi gitu. Dan yang menarik perhatian gue dari perilisan sepatu ini, ternyata Mills juga mengimplementasikan beberapa teknologi yang ada di penggunaan material sepatu ini juga. Di bagian uppernya mereka tuh menggabungkan antara teknologi aeromesh dan juga exoskin. Jadi ini merupakan perpaduan antara build mesh dan juga synthetic overlay, yang menurut gue mesh yang ditawarkan ini juga berasa cukup tebal dan juga breathable secara keseluruhan. Untuk penggunaan material sintetiknya, ini sejenis synthetic suede, menurut gue ngasih depth yang oke juga di sepatu ini, dan juga berfungsi untuk memberikan proteksi ekstra terhadap material mesh yang ada di bawahnya ini guys. Jadi sepatunya secara depth juga cukup dapet, dimana di bagian depan di sini ada layering materialnya, di bagian atasnya ini ada, di bagian samping ada logo Mills-nya, dan sebenarnya yang paling unik di area belakang ini, dimana gue seneng banget sama implementasi materialnya yang ini kayak sejenis neoprene gitulah, sama di bagian area tangnya juga sama guys. Selain itu kalau ngomongin kenyamanan, di bagian cushion di sini ada implementasi dari Aptifoam yang rasa-rasanya gue udah beberapa kali nyobain Aptifoam, tapi ini yang menurut gue paling oke sih. Apa ya, feel-nya tuh kayak nggak lebay aja gitu, sesuai fungsi, pas banget, dan gue bisa ngedapetin feedback yang berasa waktu pakai sepatu ini. Sisi softnya ada, sisi bouncy-nya ada, dan buat dipakai sehari-hari juga merupakan cushioning yang berasa cukup netral dan juga mengutamakan dari sisi kestabilan. Enak sih waktu pakai sepatu ini. Ditambah di bagian outsole-nya, Mills juga mengimplementasikan HDTR, dimana ini merupakan singkatan dari High Density Traction Rubber, yang ini merupakan rubber compound yang dikhususkan untuk memberikan grip yang lebih oke dan juga durabilitas yang lebih ekstra sewaktu menggunakan sepatu ini. Kalau kalian lihat, ini bagian bawahnya juga
cukup tebal secara keseluruhan. Dan yang gue cukup suka juga sebenarnya di bagian bawahnya ini, kalian bisa lihat di sini ada tulisan-tulisan detail Mills-nya juga, ada tulisan HDTR-nya. Dan terlepas gue nggak ngerti ini untuk bagian midsole ataupun bagian outsole-nya mereka menggunakan jasa open source atau enggak, tapi gue suka sih dengan sentuhan di bagian samping sini yang ada detailingnya juga. Ternyata gue baru tahu kalau Mills juga nge-develop midsole-nya sendiri guys. Karena kemarin habis bikin video gue kayak agak ragu-ragu gitu. Ternyata gue tanyain ke orangnya langsung dan bener dong, mereka nge-develop sendiri dari midsole sama outsole-nya. Ini menurut gue jadi salah satu langkah yang bagus banget untuk brand lokal karena emang harusnya kayak gitu guys. Dan jadi salah satu langkah yang bener-bener gue appreciate. Nih, lihat nih, bisanya kayak gitu. Cuma menurut gue ya guys, bagian yang bisa diimprove lagi untuk perilisan sepatu ke depan dari Mills itu di bagian fitnya. Gue nggak tahu kenapa ya, gue sering banget ngebahas masalah fit terutama untuk sepatu lokal gitu, dimana emang berasa jadi bagian yang bisa diimprove gitu. Terutama untuk sepatu ini, gue ngerasanya fitnya itu true to size guys, sama-sama 43. Biasanya gue pakai sepatu Nike pun juga 43. Cuma emang untuk brand lokal dan juga sebenarnya nggak cuma saja beberapa sepatu lainnya, 43 yang ditawarkan tuh sentimeternya beda. Di sepatu ini 28,8, sedangkan di sepatu gue biasanya itu 27,5 cm. Dan yang gue rasain waktu pakai sepatu ini, di area depannya tuh emang lebar banget, tapi waktu pertama kali masuk gue langsung ngerasa bagian sisi dalam sini itu kayak neken jempol gue ke dalam gitu. Rasa-rasanya tuh mereka harus banyak mainin dari sisi lasting sepatunya, harus lebih banyak explore lagi supaya bisa ngedapetin fit yang lebih pas aja. Dan sama bagian uppernya kayak nggak ngeblend aja jadi satu gitu loh guys. Dimana kalau kalian bisa ngelihat juga secara shape sepatunya, menurut gue sih bisa dibikin lebih mulus lagi. Terutama untuk bagian depannya nih kayak agak gelembung di sini, terus di sisi dalamnya kayak agak naik gitu. Ini menurut gue sih bisa jadi elemen yang diperhatikan lebih lanjut lagi. Sama waktu pakai sepatu ini pertama kali di bagian belakangnya itu kayak seharusnya bisa dibikin sedikit lebih tinggi lagi. Jadi sculptingnya bisa lebih enak di area belakang. Gue juga ngerasa waktu dipakai sepatu ini tuh feel-nya agak nukik ke belakang dikit ya. Dan berasa kayak ini jadi bagian yang bisa dibikin lebih netral aja. Tapi yang gue appreciate juga terutama untuk perilisan sepatu ini ada beberapa fitur yang menurut gue sangat memperhatikan dari sisi kekokohan sepatunya, dimana di area belakang di sini ada implementasi heel counter, itu bikin nyaman, oke. Dan juga kalau ngomongin kekokohan, meskipun nggak ada shank plate juga di bagian tengah, tapi udah tergolong cukup aja sih di sepatu ini guys. And that's about it guys, review untuk sepatu Mills Revolt Edge. Difokuskan untuk daily beaters, menurut gue sepatu ini memang punya fokus dari sisi penggunaan warna yang simple banget, nggak aneh-aneh, warna hitam, putih, abu-abu kayak gini emang nggak pernah salah. Dan juga secara looksnya sendiri sepatu ini terbilang super sporty buat dipakai sebagai sepatu daily beaters. Kenyamanan menurut gue jadi salah satu faktor utama yang sangat ditunjang di sepatu ini, terutama dari sisi cushionnya. Dan juga bisa dibilang kalau dari sisi cushion sekali lagi menurut gue sih worth it banget dengan harga yang ditawarkan, bahkan seharusnya bisa lebih lagi guys. Dan by the way buat kalian tertarik, kalian bisa cek aja langsung di Mills. And see you next video guys. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini, dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright guys, peace. Model gini dipakai outbound sih ya, harusnya aman nih. Kalau kotor masih oke.